Kalau Bu Aimi Rahmi dari mana Ibu? Gak kedengeran suaranya. Bu Rahmi dari Kes Bangpol, Bu. Oh, oke. Mana nih yang lain, Pak Ari? Pak Ari ketua kelas, Bu. Oh, Pak Ari ketua kelas. Bukan, Pak. Bukan, Bu. Kelasnya Pak Ucup lagi di Bapak. PN. Ketua kelasnya Dokter Anggoro, Bu. Siapa Dokter Anggoro? Ketua kelasnya Dokter Anggoro. Oke. Halo Pak Dokter, apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Selamat siang. Halo Bapak, dari Iya. Rumah Sakit Kebayoran Baru ya Pak? Iya, betul, Bu. Mana Pak rekan-rekan yang lain Pak? Belum hadir seluruhnya. Ketua kelasnya Pak Adri, Bu, bukan saya. Ini mana nih lempar-lempar gini? Boleh nih, izin boleh dimulai Bu? Ya Bapak Ibu yang sudah hadir, materinya saya sudah share di chat ya Bapak Ibu. Mohon dapat di-share ke rekan-rekan yang lain yang memang terlambat bergabung. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu Lisa. Halo Pak Zizi, ya. Iya. Dimulai aja kali ya Bu ya. Iya. Baik, mau langsung ya Pak Zizi? Nggak boleh nih, nggak langsung aja. Bu Leninya lagi keluar tuh tadi. Dimulai aja kali Bu. Ya, baik. Makasih Mas Zizi. Iya. Mas Zizi tolong bantu itu ya, biasa. Screenshot. Makasih Mas Zizi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu, suaranya banyak yang bocor ya. Sedang ada di manakah ini? Ramai sekali. Baik, Bapak Ibu, saya mulai ya. Izin yang sudah hadir di Zoom, kalau memang bisa karena masih dalam rangkaian agenda di kelas, mungkin bisa di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Biar terlihat nih wajah-wajahnya para peserta di kelas Marjin Angkatan 34. Halo Bu Ati, Pak Damanhuri, Pak Tommy, Bu Budi atau Pak Dwi ya ini? Bu Iswatun, Pak Yohanes, udah keluar. Oke, Pak Yohanes ya, baru kelihatan tuh mukanya. Bu Pipit, Pak Tommy, Pak Ucup, Bu Meli ya, Meli Sandi. Izin Bu, lagi di jalan sambil Zoom. Baik Pak, ya hati-hati di jalan Pak. Ya baik, Bapak Ibu, kita sudah jam 1
jam 1.15 gitu ya, sementara kita harus mulai jam 1. Jadi izin kalaupun belum semuanya muncul di sini, kita mulai saja ya, biar pembelajarannya tidak banyak terlewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Share screen-nya terlihat, suaranya terdengar ya? Belum Bu. Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya di sini di siang hari ya, di bulan Ramadan pula, waktu-waktu yang sangat kritis ya, jangankan berpuasa ya, kalau nggak berpuasa aja jam kritis nih, jam 1. Dan nggak bisa sambil ngopi juga nih, Bapak Ibu yang sedang berpuasa, nggak bisa sambil snack juga. Mudah-mudahan bisa tetap menyimak pembelajaran ya, Bapak Ibu. Di sesi kali ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di Diklat Pengadaan Barang Jasa Angkatan 34 di materi muatan lokal untuk penguatan di barang jasa dengan materi anti korupsi di tanggal 18 April 2020. Materi bisa dilihat di chat ya Bapak Ibu. Baik, izinkan saya memulai dengan pantun. Hukum mengajarkan kita patuh, cinta mengajarkan kita setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semangat untuk kita semua. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Ada yang bisa balas pantun mungkin? Ada Pak Dokter di sini, banyak Pak Dokter dan rekan-rekan dari BKD, BPKD, BPAD, salam kenal semuanya ya Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lisa Nazifa. Saya ditugaskan pada hari ini untuk mengajarkan materi anti korupsi, untuk menyampaikan materi anti korupsi. Saya adalah Widya Suara di BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu, semenjak tahun 2016 hingga saat ini. Sebelumnya saya masuk ke PNS, pertama ditempatkan di Dinas Kebersihan. Sekarang sih udah nggak ada ya Bapak Ibu, namanya Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga sempat 2 tahun bergelut di PTSP, hingga akhirnya bergabung di BPSDM. Izin saya juga sebagai penyuluh anti korupsi dari LSP KPK sejak tahun 2018 dan asesor kompetensi di LSP KPK juga semenjak tahun 2021 kemarin ya. Kemudian sebelum bergabung dari PNS ya, sebelum bergabung di PNS saya sebagai dosen Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah hari ini menjumpai Bapak Ibu. Saya tinggal di Kramat Jati ya, Balikambang Condet. Mungkin kalau ada yang rumahnya sekitaran Jakarta Timur ya. Rumah saya dekat Rindam ya, menuju ke Pasar Rebo. Boleh disimpan mungkin nomor HP saya jika memang dibutuhkan nanti untuk berkonsultasi tentang anti korupsi atau hal lain terkait kediklatan. Alhamdulillah ada sebenarnya ada 3 buku antologi saya tentang anti korupsi yang alhamdulillah ditulis bareng-bareng bersama rekan-rekan pengamat atau pemerhati di bidang anti korupsi Bapak Ibu. Saya lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 1980. Izin Bapak Ibu yang sudah terlebih dahulu bergabung di Pemprov DKI, izinkan saya di sini memfasilitasi ya Bapak Ibu, ditugaskan untuk menjadi fasilitator menyampaikan muatan lokal anti korupsi. Saya pengen kenalan tapi banyak banget yang pesertanya, mungkin izin ya yang mau nanti ada yang mau ditanyakan terkait anti korupsi atau materi-materi, silakan di chat aja Bapak Ibu atau raise hand boleh, silakan. Kita akan banyak diskusi karena kalau saya ngoceh terus juga nanti nggak enak kedengarannya ya, satu arah aja. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh dari chat. Pak Dr. Anggoro bertanya tentang materi, saya sudah share tadi di awal, Bapak mungkin ada yang sudah download, boleh di-share di grup. Tadi saya sudah share materi PDF-nya, boleh di-share kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang biodata saya? Nggak ada ya. Biodatanya singkat, saya bergabung baru sekitar 12 tahun di Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah dengan waktu yang 12 tahun ini membawa kebermanfaatan gitu ya, terutama kalau dalam ruang pembelajaran seperti ini. Bapak Ibu izin, karena sidang kemarin sudah mendapatkan materi tentang barang dan jasa, udah penuh banget ya, di Stikes ya kemarin ya Bapak Ibu ya? Benar nggak? Iya, di Stikes KP.
Ya, distribusi Ciracas gitu. Jadi sekarang muatannya hanya muatan lokal, tapi bukan berarti tidak penting gitu ya, karena muatan lokal ini ternyata sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi kami ya sebagai penyelenggara, karena ini muatan-muatan yang dapat menambah kompetensi juga pengetahuan Bapak Ibu sekitar barang dan jasa sebagai nilai tambah ya, sebagai penguat bahwa dalam barang jasa itu sendiri ada hal-hal lain di luar ketentuan barang jasa yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu, karena barang dan jasa seperti kita ketahui adalah dunia yang banyak aturan-aturan yang harus disepakati gitu ya Pak ya, yang harus ditaati. Ya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini diharapkan peserta dapat mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan anti korupsi di lingkungan kerjanya. Ya, mungkin kalau kedengar apa sih anti korupsi gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga termasuk saya juga gitu ya, skeptis gitu ya pada awalnya kalau mendengar materi anti korupsi, mungkin nggak sih PNS itu nggak korupsi, mungkin nggak sih pengadaan barang jasa itu bersih gitu ya, bebas dari kepentingan-kepentingan, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya Bapak Ibu di dunia ini, selama memang aturan-aturannya disepakati, karena pada dasarnya kita menginginkan tentu saja sepanjang karir kita sebagai PNS adalah karir yang bermanfaat ya, bukan karir yang banyak menjolimi, bukan karir yang banyak membawa kemudaratan bagi orang lain. Baik, izin Bapak Ibu, ada 5 materi besar yang bisa disampaikan pada hari ini, yaitu tentang pengertian korupsi, kemudian tentang dampak korupsi, tentang tindak pidana korupsi, serta niat semangat, komitmen anti korupsi, dan tujuan kita bersama atau cita-cita kita semua bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi. Ini ada beberapa dasar hukum Bapak Ibu, dasar hukum tentang pembelajaran anti korupsi saya ambil yang khususnya berkaitan dengan pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu. Di antaranya ada Undang-Undang Pembentukan KPK yang terbaru ya tahun 2019, kemudian ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tahun 99, kemudian di tahun 2021. Kemudian juga Perpresnya ya, Perpres barang jasa di Perpres nomor 12 tahun 2021, di dalamnya juga sudah ada memuatan tentang pertentangan kepentingan di dalamnya. Ini beberapa dasar hukum, silakan bisa menjadi dasar ya Bapak Ibu dalam memahami atau berusaha untuk mencari tahu seluk-beluk anti korupsi khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Juga termasuk ada gratifikasi di sini. Kita punya pergub terbaru, pergub nomor 1 tahun 2020. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut podcast yang minggu lalu ya, podcast minggu lalu itu narasumbernya ada dari inspektorat bicara tentang gratifikasi. Ini menarik ya, membahas tentang pergub yang terbaru tentang pengendaliannya. Nah, izin Bapak Ibu ya, mungkin sering Bapak Ibu melihat di berita atau di media massa, di media cetak maupun di media sosial gitu ya, banyak sekali yang menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa itu merupakan lahan yang basah gitu istilahnya, basah, padahal nggak basah-basahan ya Pak Bayu ya, nggak tahu kalau di bidang barang jasa kira-kira sering mandi apa sering minum kopi sampai basah gitu ya. Sejak KPK berdiri dia ada berita ya, suap pengadaan barang jasa itu modus korupsinya paling banyak gitu ya. Kemudian di berita di Antara gitu, KPK itu menyatakan bahwa korupsi pengadaan barang jasa sudah dimulai dari perencanaan gitu ya, bukan pada saat pelelangan atau tender saja gitu, tapi pada saat perencanaan ternyata sudah dimungkinkan ada celah terjadinya korupsi. Kemudian ada berita lagi dari ICW bahwasannya pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan lahan basah sekali gitu. Dari segi bahwa celah korupsinya cukup banyak. Nah, bagaimana sih kira-kira kita menanggapi ini Bapak Ibu ya? Bahwasanya Pak Menteri Dalam Negeri kita juga Cahyokumolo menyampaikan bahwa ada beberapa area rawan korupsi di pemerintahan ya. Ada dari perencanaan anggaran, dari hibah bansos, dari pajak retribusi, di rekan-rekan yang kaitannya dengan retribusi daerah gitu ya, atau rekan-rekan yang kaitannya dengan menyusun anggaran ya, perizinan, rekan-rekan yang di PTSP, tata kelola dana desa, manajemen aset yang kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah, jual beli jabatan, dan satu lagi adalah pengadaan barang dan jasa ya. Ternyata ada 8 area ini Bapak Ibu ya, ada 8 area ini yang disebutkan Kemenparekraf bahwasanya ini adalah
area yang rawan korupsi. Nah, mungkin ini jadi pertimbangan bersama atau menjadi pemikiran bersama, menjadi apa ya, Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi diklat barang dan jasa, apa benar Bapak Ibu pengadaan barang jasa ini adalah area yang rawan korupsi, gitu ya? Karena ini berita-beritanya seperti ini Bapak Ibu, ya, data dari KPK tahun 2004 sampai 2018 bahwasanya 21% ya kasusnya itu adalah berupa kasus dalam pengadaan barang dan jasa, sementara kasus tertingginya dari segi penyuapan. Ini data yang bicara gitu ya, data yang bicara. Ini juga ada data yang bicara bahwa berdasarkan jenis atau profesi jabatan, maka profesi jabatan yang paling sering terkena kasus korupsi itu adalah dari DPR atau DPRD, yang kedua adalah dari swasta. Nah, ini mungkin swasta ini melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya pada saat melakukan tender atau lelang jasa, atau pada saat pada saat berhubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal pengadaan, mungkin termasuk di dalamnya. Nah, pada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah bergelut atau mungkin sudah memahami materi diklat barang dan jasa ini semenjak berapa hari kemarin di Sikes gitu ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kenapa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah ini masuk ke dalam area rawan korupsi? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kenapa? Silakan Bapak Ibu. Atau nggak setuju sama statement ini? Pak Bayu udah siap-siap speaker, benar kan? Iya, silakan Pak. Ya, kayaknya sih menurut saya kenapa termasuk area rawan korupsi, karena kan posisinya untuk pengadaan barang dan jasa itu kan untuk pembelian barang dalam jumlah besar ya Bu ya. Dan dengan kalau kita bicara jumlah yang banyak kan duitnya juga nggak banyak gitu loh. Jadi untuk orang-orang berkepentingan, entah dari orang yang mau beli maupun dari penyedia, itu kayaknya kalau orang buat didilin dulu di depan gitu kan, kayaknya kalau dapat duitnya untungnya lebih besar gitu ya Bu ya. Nggak tahu Pak saya. Oke. Oke, terus selain itu Pak mungkin uangnya besar gitu ya, kaitannya sama pengadaan dalam jumlah banyak gitu ya, rupiahnya juga besar gitu ya Pak ya, memungkinkan untuk mengambil keuntungan gitu ya. Iya, menurut saya sih seperti itu. Oke, baik. Ada lagi mungkin Pak Bayu? Baru kepikiran itu Bu. Baru kepikiran itu. Ya mungkin rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu benar nggak sih pengadaan ini termasuk pada area yang rawan korupsi? Silakan, saya mohon pendapatnya Bapak Ibu yuk, daripada ngantuk-ngantuk itu, nahan ngantuk, kita sharing di sini. Bu Ati, nah Bu Ati kelihatan. Silakan Pak Winarto mungkin punya pendapat. Siap Ibu, pas dulu. Ya. Pas dulu. Menurut Bapak gimana Pak? Termasuk area yang rawan korupsi benar nggak menurut Bapak? Gimana Bu, gimana? Soalnya lagi ini juga nih Bu, setelah. Mohon izin Bu, gimana Bu? Iya, mungkin bisa dilihat di screen yang terlihat Pak, yang saya share. Sudah beberapa data atau banyak sekali informasi yang menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa termasuk ke dalam area yang rawan korupsi. Apa benar gitu? Mungkin benar juga Bu. Tapi Kenapa? mungkin balik lagi ke personality individunya Bu, kalau memang dia bertugas hanya sesuai tupoksinya, tidak memikirkan hal yang lainnya, mungkin akan terjauh dari korupsi. Oke. Jadi mungkin iya, tapi tergantung orangnya gitu ya Pak Winato. Siap. Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang memiliki pendapat setuju nggak sih atau nggak setuju mungkin? Pak Darwansyah nih baru duduk, saya langsung tanya nih. Pak Darwansyah. Langsung saya tanya. Pak Darwansyah, halo. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya Bu. Tadi ada menghadap pimpinan sebentar. Belum lagi di kantor. Ya. Jadi saya juga, maaf ada jasa pemerintah termasuk dalam area warna. Oh,
Iya Bu, pertanyaan ini ya Bu. Iya, kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Ya, berdasarkan pengalaman cerita dari pengajar barang jasa dan juga cerita-cerita dari teman-teman yang punya senior-senior di kantor yang lain sih, dan melihat berita-berita yang beredar di media massa dan televisi, menurut saya sih kalau tidak hati-hati dan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, ya bisa setuju sih Bu. Di sini lebih banyak dibanding yang ya ibaratnya internal Bu ya, contoh kayak misalnya, mohon maaf Bu, bukan daron mendukung atau apa ya Bu ya, Nggak apa-apa. misal kayak jual beli jabatan mungkin, lalu pengelolaan aset misalnya Bu, itu kan apa ya, sedikit mungkin apa ya Bu ya, belum ya, lebih banyak pengadaan barang jasa lah Bu yang terjerat korupsi yang terdengar oleh kami Darwan ya Bu ya. Jadi Darwan setuju sih Bu. Ya di situ yang paling banyak Bu, karena berhubungan dengan pihak ketiga dan menguntungkan salah satu pihak. Gitu, Menentukan Bu. salah satu pihak. Oh, salah satu pihaknya maksudnya diri sendiri gitu atau orang lain? Ya bisa, mohon maaf, salah satu pihak atau kedua belah pihak Bu. Oke, terima kasih Pak Darwansyah udah sharing. Mohon maaf Bu, makasih Ya, Bu. ya, karena menarik Pak kalau bicara barang dan jasa ya. Dulu saya CPNS tahun 2010 itu rekan-rekan tuh pada males Pak ngambil ikut diklat barang jasa Pak. Masih terjadi nggak Pak sekarang Pak Darwansyah? Semua ditakut-takutin gitu sama senior-seniornya atau mungkin rekan-rekan kerjanya. Udah jangan, itu apa namanya ribet gitu atau apa banyak trik-triknya atau banyak intrik-intriknya gitu. Apakah masih terjadi Pak sekarang di tempat kerja? Kalau di tempat Darwan sih Bu ya, untuk hal tersebut sih dulu ada Bu. Dan Darwan juga termasuk sih Bu, salah satu yang kayak semacam kayak dijorokin gitu Bu. Jadi karena tahu motif tersebut gitu kan. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Jadi Darwan waktu ini adalah bukan ujian ya, ini diklat yang kedua Bu, yang Darwan ikuti. Sebelumnya pernah waktu itu pas Perpres 16 tahun 2018, Darwan ikut juga yang diklatnya tersebut. Tetapi karena hal tersebut yang tadi Darwan ceritakan, Darwan nggak sengaja tidak meluluskan. Betul Pak. Itu kejadian juga Pak fenomenanya. Iya, dan untuk sekarang sih tidak Bu, serius Bu, insya Allah di bulan puasa Bu. Karena sudah menjabat itu Pak ya sekarang ya. Belum Bu. Oh belum. Masih gini-gini aja lah Bu, enak Bu, nyaman Bu. Oke ya, kira-kira kemarin itu nggak dilulusin kenapa Pak? Kalau menurut Darwan Bu ya, belum serak aja Bu, mungkin belum waktu ya. Belum serak. Mungkin belum mengetahui informasi secara komprehensif ya Pak ya. Jadi karena udah dikasih tahu seperti ini, jadi udahlah nggak usah dulu lah, belum saatnya kayak gitu ya. Iya, kebetulan motifnya waktu yang kemarin yang lalu itu adalah hanya ingin tahu ilmunya Bu, aturannya, ilmunya, tahap-tahapannya. Iya, betul Tapi Pak. untuk sertifikatnya Darwan belum berminat gitu Bu. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Darwan, Pak Bayu tadi yang sudah share ya, yang sudah sharing. Pak siapa lagi tadi ya? Saya sebutin, mohon maaf, nggak kelihatan semua soalnya di sini Pak Winarto gitu ya. Jadi fenomena seperti itu memang terjadi Pak saat saya CPNS seperti itu ya. Jadi banyak yang udahlah sengaja nggak dilulusin gitu ya. Padahal kalau saya sendiri, saya pribadi merasanya saya harus tahu yang benernya gitu. Karena budaya di sekitar mungkin terlalu yang biasanya kayak gini kok, tender kontrak biasanya kayak gini kok. Jadi kita sendiri nggak tahu mana yang benar gitu. Sehingga saya harus cari tahu. Akhirnya saya di 2012 tuh udah dapat diklat L4 tuh Pak namanya dulu ya, karena saking pengen tahunya. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi keseganan ya rekan-rekan untuk kemudian mendapatkan sertifikasi di barang dan jasa hanya karena katanya rawan korupsi gitu ya, atau hanya karena banyak berita beredar atau persentase atau data menyampaikan bahwa bidang ini adalah yang rawan korupsi ya, atau sektor ini adalah yang lahan yang basah gitu ya. Karena sesungguhnya PNS kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ikuti aturan ya akan aman insya Allah gitu ya. Tapi segala sesuatunya itu ada aturan, bukan cuma barang jasa. Apapun ada aturannya. Dan saat tidak disiplin dengan aturan pasti ada konsekuensinya, termasuk juga barang dan jasa gitu. Jadi mungkin kenapa ini dibilang area rawan korupsi, karena mungkin tadi yang sampaikan Pak Bayu ya, terkait dengan anggaran yang besar, jumlahnya banyak gitu ya. Sehingga harus penuh kehati-hatian gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing.
Ya, jadi kalau kita buka lagi di Perpres 12 tahun 2021, sebenarnya sudah diatur ya Bapak Ibu ya, prinsip pengadaan barang dan jasa gitu ya. Ada efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini sebenarnya prinsip-prinsip seperti ini sudah sangat mencerminkan anti korupsi itu sendiri gitu ya. Efisien, jadi anggarannya nggak kebanyakan, sesuai sama kebutuhan gitu ya. Efektif, sesuai, berdaya guna gitu ya. Transparan, terbuka, jelas, bersaing, kompetitif, setiap rekanan memiliki potensi yang sama untuk menang gitu ya jika memenuhi persyaratan. Adil, diberikan perlakuan yang sama kepada semua rekanan yang masuk, akuntabel, bertanggung jawab gitu. Kemudian ini juga mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya, ini ada etika juga dalam pengadaan, dan etika-etika ini yang dari 1 sampai 8 ini semuanya sebenarnya sudah mengandung unsur anti korupsinya gitu ya, seperti tanggung jawab, profesional, tidak mempengaruhi, menghindari konflik of interest, ya, mencegah pemborosan atau kebobolan, kaitannya dengan perencanaan yang baik, gitu kan ya, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan. Ini kan kaitannya dengan anti korupsi. Jadi sebenarnya di Perpres itu sendiri sudah komprehensif mengatur, ya. Nah di sini mudah-mudahan nanti bisa lebih menguatkan apa sih korupsi itu sendiri, ya. Ini juga ada pertentangan kepentingannya, apa hal yang tidak diperkenankan dalam pengadaan barang jasa, ya. Ada misalnya direksi yang satu badan usaha kemudian merangkap di barang usaha yang lain untuk tender yang sama gitu ya. Kemudian ada konsultan manajemen konstruksi yang berperan juga sebagai konsultan perencana. Hal-hal lain ini yang kaitannya dengan konflik of interest. Konflik of interest itu sesuatu yang bisa mendukung atau berpotensi ya mengarah kepada korupsi sehingga harus dihindari. Itu ya tadi etikanya ada, mencegah, menghindari konflik of interest agar tidak terjadi korupsi ya. Jadi konflik interest itu seperti lampu kuningnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi merah itu berhenti, hijau itu jalan, lampu kuning hati-hati nih, hati-hati gitu. Kalau sudah berhadapan dengan ini hati-hati, nanti bisa terdorong atau terjerumus ke korupsi. Nah, apakah pengadaan barang dan jasa pemerintah di tempat Bapak Ibu sudah mengikuti prinsip dan etika yang berlaku? Ya, ini silakan dikembalikan lagi tuh. Kemarin diklat berapa hari ya? Kemarin di Sikes ya? Ada 5 hari ya? 3 atau 4 hari kalau nggak salah ya. Dan itu apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip itu? Apakah sudah menerapkan etika-etika itu? Kalau sudah menerapkan, insya Allah tidak butuh lagi nih materi ini, gitu ya. Tidak butuh lagi materi anti korupsi karena memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, korupsi itu sendiri artinya apa sih? Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar korupsi, tapi artinya apa sih? Gitu. Ya, jadi kalau dari asal katanya itu adalah korupsio, ya, artinya busuk, rusak, ya, menyogok. Itu artinya. Jadi asal katanya dari bahasa Latin ya Bapak Ibu. Dari KBBI juga artinya penyelewengan, penggelapan. Kemudian kalau kita tarik ke dasar hukumnya Bapak Ibu, korupsi itu setiap orang yang dengan sengaja. Ini ada kata-kata dengan sengaja, ya bukan nggak sengaja. Sengaja melawan hukum kan udah tahu ada aturannya tapi dilawan. Udah tahu ada aturannya tapi dilanggar gitu ya. Melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Oh saya nggak memperkaya diri sendiri kok, saya melakukan itu kan buat orang lain gitu. Sama aja Bapak Ibu ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain itu termasuk. Ya. Atau suatu korporasi. Nah, ada perusahaan tertentu gitu ya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu ya. Ada beberapa definisi, silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, dipelajari apa sih arti korupsi sebenarnya. Nah, asal katanya dari korupsio. Ya. Nah ini, kalau kita melihat definisinya Bapak Ibu, ada 3 hal yang dipenuhi kalau melakukan korupsi itu. Pertama, melawan hukum, gitu ya. Kedua, memperkaya baik diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Dan yang ketiga adalah menyalahgunakan kewenangan. Ya, jadi ada kewenangan, ada jabatan kita disalahgunakan, ya, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Ini undang-undangnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang kemudian diperbaharui di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto. Jadi dua-duanya masih berlaku. Ada hal-hal yang diperbaharui di Undang-Undang 20. Nah, ada beberapa penyebab kenapa sih terjadi korupsi gitu ya. Padahal nggak ada niat gitu. Tapi kalaupun nggak ada niat, jangan-jangan ada kesempatan gitu ya. Nggak niat tadinya nih menarik keuntungan atau memperkaya diri sendiri, tapi ada kesempatan.
ya ada kesempatan terbuka lebar tanpa ada orang yang tahu misalnya, atau mungkin karena didesak kebutuhan, ya ada kebutuhan tertentu sehingga bingung nih nyari tambahan dari mana gitu ya, harus bayar cicilan lah, harus bayar apalah gitu, ya, atau karena unsur greed, ya, keserakahan, ya, sehingga sampai ke Ghosn teori ini tadi, ya, penyebab korupsi. Jadi mulai greed, opportunity, need, sama exposure. Nah, keempat-empatnya ini dapat mendorong terjadinya korupsi. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu penyebab terjadinya korupsi, teori-teorinya gitu. Tapi di sini saya mungkin merangkum beberapa saja yang bisa kemudian menjadi pemikiran bersama gitu ya. Apa sih penyebab terjadinya korupsi? Ada opportunity di sini, ada teori yang lain lagi, fraud triangle namanya. Ada kesempatan, ya, hati-hati dengan kesempatan. Kemudian ada pressure, ada tekanan dari internal maupun dari eksternal gitu ya. Dan ada rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi? Misalnya, mikirnya saya cuma pinjam kok sebentar nanti saya ganti gitu. Atau melihat gini, di tempat lain lebih banyak kok korupsinya, di sini sedikit aja gitu. Itu rasionalisasi, atau kita merasa wajar-wajar aja gitu. Jadi ada beberapa teori ya Bapak Ibu terkait dengan penyebabnya terjadinya korupsi. Ya, ini juga ada untuk akar masalah korupsi dan lain-lain. Ya. Dampak korupsi tentu saja Bapak Ibu kita sudah sama-sama merasakan ya, walaupun mungkin kita nggak sadar kalau itu salah satunya adalah dampak dari korupsi, ya, merusak demokrasi, ya, bahkan mungkin sampai misalnya hutan-hutan terbakar gitu ya, hutan gundul sampai terjadinya banjir misalnya di Kalimantan padahal banyak pohonnya gitu. Itu kaitannya dengan mungkin ada perbuatan-perbuatan kecurangan yang dilakukan dalam hal pembebasan lahan gitu. Jadi banyak sekali dampak korupsi yang memang bisa kita rasakan sehari-hari. Dengan tidak selarasnya antara kerugian keuangan negara dengan hukumannya koruptor itu sendiri gitu ya. Kerugian keuangan negara yang diambil dari koruptor itu jauh lebih banyak dibandingkan pengembaliannya ke negara gitu. Ya, koruptor masuk penjara pun tetap harus dibiayai segala sesuatunya gitu ya. Itu tetap akhirnya kita nombok gitu, atau negara tuh nombok karena si koruptor itu sendiri. Ya. Oke. Ini ada beberapa dampak dampak korupsi. Bapak Ibu silakan diperhatikan, atau di sini juga dapat terlihat bahwa dampak korupsi itu bisa sampai menyebabkan kualitas demokrasinya menurun gitu ya, kualitas kinerja pemerintahannya juga menurun. Bahkan kaitannya korupsi yang tinggi juga bisa menyebabkan hubungan konflik dengan masyarakat gitu ya. Jadi nggak harmonis nih hubungan antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya, sampai sedemikian dampaknya. Baik, saya ada sebuah film, mungkin bisa kita simak sama-sama untuk bisa dilihat insight-nya. Apa sih fakta menarik dari korupsi ini, Bapak Ibu? Silakan diperhatikan. Selama ini, kita hanya tahu 5 triliun hanya sebuah bilangan 5 dengan 12 angka 0 di belakangnya. Tapi pernahkah kita membayangkan apa saja yang bisa kita beli? Dan seberapa banyaknya bentuk fisik uang 5,29 triliun itu? Butuh 2 buah kontainer ukuran terbesar untuk mengangkut uang sebanyak ini. Anda bisa membeli 139,2 juta cups coffee latte yang harganya Rp38.000 per buah. Jika Anda minum 1 gelas setiap harinya, maka jumlah 139,2 juta cups itu cukup untuk persediaan selama 381,3 tahun. Atau hingga 4.767 anak cucumu bisa ikut meminumnya. Anda bisa 77.472 kali liburan ke Hawaii. Bahkan hingga Anda tua pun, jumlah itu masih akan tersisa.
Total uang korupsi ini besarnya bahkan hampir 5 kali lipat dari total biaya penanggulangan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015. Dengan 5,29 triliun, pemerintah bisa membangun 14,8 juta sekolah di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pemerintah juga bisa memberi makan satu nasi bungkus per hari selama 20 hari untuk seluruh penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 28,59 juta. Sekarang, jika uang 5,29 triliun kita susun tinggi, maka ketinggiannya mencapai 15.870 meter, melebihi tingginya puncak Everest yang hanya 8.850 meter. Uang 5,29 triliun akan mencapai panjang 7.935 km. Artinya, jika kita menumpang pesawat dengan kecepatan 900 km per jam, maka akan membutuhkan waktu tempuh selama 8,8 jam. Lalu jika dibentangkan, maka luas uang 5,29 triliun adalah 0,515 km persegi, atau setara dengan 72 kali lapangan sepak bola. Ya, baik, mudah-mudahan sudah disimak dan sudah didengarkan ya Bapak Ibu ya videonya. Mungkin ada yang bisa memberikan insight Bapak Ibu dari video tadi, fakta menarik tentang korupsi. Kayaknya Pak Andreas sudah siap-siap ngomong nih. Enggak ya? Gimana Pak? Mungkin Pak, saya minta pendapatnya Pak. Karena yang terlihat di sini nggak banyak gitu, saya jadi berinteraksi dengan layar kosong. Yang terlihat interaktif di sini hanya beberapa orang saja. Silakan Pak Andreas, saya minta pendapatnya. Saya lihat tadi mungkin menyimak video yang saya sampaikan. Ya, bisa dengar suara saya, Bu? Ya, dengar Pak, jelas banget. Oke. Ya, mungkin saya juga nggak expect ya. Kalau dianalogikan ternyata segitu luar biasanya uang 5 triliun itu ya. Ya. Kadang kan kita juga nggak tahu, kadang pemakaian hanya buat tiap tahun aja belanja daerah gitu ya. Berapa triliun ternyata kalau dianalogikan dalam luasan aja bisa sampai 72 lapangan bola gitu kan. Ya. Perjalanan pesawat pun bisa berapa ratus. Dengan kecepatan seperti itu bisa berkali-kali. Nah itu dia, makanya saya agak amazed sih sebenarnya. Emang analoginya. Tapi ini kalau boleh tahu satuannya berapa Bu? Uang 100 rupiah apa uang 100 ribu? 100 rupiah mungkin jadi luar biasa ya. Iya Pak, itu juga pertanyaan banyak orang. Ini kira-kira berapa ya? Let's say misalnya dengan nominal yang tinggi sekalipun tetap aja Pak nggak jadi cuma satu lapangan sepak bola gitu ya Pak. Kira-kira Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama. Ya, kadang kita tidak terbayang ya Pak ya, uang sedemikian seberapa banyak sih gitu ya. Mungkin karena memang kalau saya sendiri sih belum pernah megang sebanyak itu gitu ya, atau sampai di tabungan gitu kan belum pernah. Tapi ternyata kalau dijajarkan gitu ya, atau ditumpuk gitu, atau dibelanjakan sejumlah kopi itu sampai puluhan ribu tahun gitu kita minum setiap hari sampai sudah habis usia ini, sampai anak cucu yang sekian gitu masih bisa menikmati. Sebenarnya ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita tidak bisa membayangkan sebenarnya seberapa banyak gitu, dan kita nggak peduli karena kita nggak pernah tahu sebanyak itu tuh buat apa gitu. Sebanyak itu tuh nominalnya seberapa besar sih kalau di dikonversikan ke kehidupan kita gitu ya gitu. Kalau saya melihat film ini, menariknya adalah ternyata gitu sedemikian besar yang seharusnya uang itu bisa digunakan untuk banyak sekali gitu ya, banyak sekali urusan, bahkan urusan dari mulai urusan pemerintahan pokok sampai urusan pemerintahan pilihan itu bisa terlaksana semua gitu kalau uang ini tidak dikorupsi. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Andreas ya. Dari yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang bisa share mungkin? Mudah-mudahan bisa bisa sedikit memberikan insight ya Bapak Ibu, seberapa banyak sih kerugian negara karena uang 5 triliun itu tadi ya. Ada berapa banyak yang bisa dilakukan gitu negara ini dengan uang sedemikian banyak gitu. Baik, kalau memang tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin saya next lagi. Nah, apakah Bapak Ibu tahu gitu ya? Nah, apakah Bapak Ibu tahu bahwa tindak pidana korupsi ini terbagi dalam 7 jenis? Kira-kira ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Boleh? Ada yang sudah tahu? Boleh di-share apa aja sih 7 jenis? Gitu. Yang kemarin ikut podcast, nah gratifikasi termasuk nggak delik 7 tindak pidana korupsi Bapak Ibu?
Masuk Bu, masuk. Masuk ya Pak. Kemarin ikut nggak Pak podcast Pak? Enggak, Nggak ikut. kan Oke. lagi Barjas Bu. Oh, karena Barjas. Iya, Barjas, betul Pak. iya, Bu. Betul. Iya. Saya mancing aja sih. Ternyata iya, nggak taunya Barjasnya kemana aja kemarin. Bu Rahmi gimana Bu Rahmi? Sudah tahu kira-kira 7 ini apa saja? Baik, saya ajak komunikasi yang kelihatan mukanya aja ya. Pak Ari dari BKD, halo. Lagi dipanggil lagi kayaknya ini Pak Ari. Baik, Bapak Ibu, jika Ya, Bu. ya siap Pak. Gimana Pak? Mantau kan Pak? Aman, Bu. Ya, Ada kira-kira 7 jenis besar ya, nih, Bu. ya apa saja Pak Ari? Ada kerugian keuangan negara, penggelapan Ya. jabatan, perbuatan curang, pemerasan gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Baik, alhamdulillah Pak Ari. Kita close dulu lah buat Pak Ari. Ternyata walaupun pakai masker dan kelihatan tengok kanan tengok kiri, ternyata karena banyak yang manggil ya. BKD kan sibuk banget ya Pak Ari ya. Ya, Bu, ada tamu juga soalnya, Bu. Siap Pak, kayaknya sambil dibuka nih itunya ya, slide-nya. Alhamdulillah kalau memang bisa sambil dipelajari Bapak Ibu. Terima kasih yang menyimak ya. Jadi memang benar Bapak Ibu ada 7 ya tindak pidana korupsi yang sebenarnya itu diringkas dari yang awalnya 30 gitu ya. Diringkas 30 itu masuk ke dalam 7 jadi tindak pidana korupsi Bapak Ibu. Dan ini masih dalam undang-undang yang tadi disampaikan ya, Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang 20 tahun 2001. Ya, apa sih 7 itu? Inilah 7 ini ya. 7 itu adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada 7 Bapak Ibu ya. 7 delik tindak pidana korupsi yang 7-7-nya ini sebenarnya erat dengan kesehariannya, maksudnya erat di dunia pegawai negeri. Kenapa? Karena memang di dalam undang-undang itu sangat mengikat tuh pegawai negeri, gitu ya. Kita semua berada di lingkup kita, gitu Bapak Ibu. Ya, ini pasal-pasalnya silakan yang Bapak Ibu dari ranah hukum ya, atau dari yang background pendidikannya sarjana hukum bisa melihat nih pasal-pasalnya sebagai sebagai informasi tambahan ya, jika ingin mendalami apa saja sih yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Tadi saya sampaikan awalnya ada 30 ya Bapak, menjadi 7. Nah 30 itu sudah tergabung di dalam masing-masing delik. Di kerugian keuangan negara sendiri ada 2 bentuk, di suap menyuap yang paling banyak ada 12 bentuk ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan ada 5 bentuk, pemerasan ada 3 bentuk, perbuatan curang ada 6 bentuk, benturan kepentingan dalam pengadaan ada 1 bentuk, dan gratifikasi ada 1 bentuk. Pak Andreas mau bertanya? Silakan Pak. Ya, Bu, ini bertanya, Bu. Ini terkait gratifikasi ya. Ya. Apakah setiap bentuk yang diterima oleh PNS itu adalah gratifikasi? Apakah terkait nilai atau barangnya? Apakah kalau misalnya ya, contoh misalnya, karena sesuatu, let's say mungkin misal di rumah sakit deh, karena ucapan syukur seorang pasien karena berhasil sehat kembali gitu kan, terus dia misalnya dengan perawat atau dengan orang rumah sakit siapapun itu oknumnya itu menerima katakan berbentuk makanan kah, apakah itu juga dia sebagai sebuah gratifikasi? Baik, terima Itu kasih. aja, Bu. Menarik sekali Pak Andreas. Memang kalau ngomongin korupsi, fokusnya pasti langsung ke gratifikasi. Which is kalau ngomongin gratifikasi, kayaknya bakalan sampai maghrib nih Bapak Ibu, gimana? Setuju ya? Ya, baik. Izin ya Bapak Ibu, saya akan melengkap beberapa slide, karena memang saya fleksibel aja gitu ya. Saya membuat slide sedemikian banyak, memang sifatnya nanti melihat bagaimana respon dari Bapak Ibu, kira-kira akan lebih fokus di mana. Jadi kalau memang ada pertanyaan, mungkin akan saya skip slide-nya. Demikian ya Bapak Ibu ya, izin saya akan skip beberapa slide. Langsung masuk ke gratifikasi. Karena tadi kita harusnya menjelaskan dari awal sampai ke gratifikasi. Baik. Ini adalah, silakan yang memang sudah mendownload bisa melihat ada tentang gratifikasi di sini Pak. Sekali lagi yang saya jelaskan ini bukan kata saya ya Pak ya. Jadi memang saya kutip langsung dari undang-undang tadi pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana gratifikasi sendiri definisinya adalah ya berdasarkan undang-undang pemberian dalam arti luas.
Ya, pemberian dalam arti luas yang meliputi. Nah, meliputinya disebutin tuh Pak satu-satu. Pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi sampai disebutin tuh Bapak Ibu, pemberian dalam arti luasnya bisa ini gitu Pak Andreas ya, mudah-mudahan bisa disimak. Pak Andreas kayaknya ke ini nih, kelempar ya, benar nggak? Nah, Ya, Bu, terputus tadi, Bu, maaf. iya, jadi ini Pak definisinya, jadi bisa berupa barang, uang, nah bahkan di belakangnya itu ada ketentuan dan fasilitas lainnya gitu. Nah, menarik nih, maksudnya fasilitas lainnya itu apa sih Bapak Ibu? Fasilitas lainnya berarti apa-apa yang belum dicantumkan di depan ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai tadi uang, barang, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, fasilitas penginapan gitu ya. Nah, fasilitas lainnya ini juga tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan dapat berupa jasa Bapak Ibu. Ya, apakah terpikir Bapak Ibu kira-kira jasa yang bisa merupakan gratifikasi bentuknya? Kita sudah pernah mendengar beberapa tahun yang silam ya, gratifikasinya dalam bentuk jasa Bapak Ibu. Mungkin pihak bapak-bapak nih yang targetingnya nih. Apakah terpikir jasa dalam bentuk layanan wanita gitu? Ya Pak Andreas, Pak Bayu ada di sini laki-laki. Jadi mohon maaf saya sebutin laki-laki karena kasus yang biasa yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu adalah seperti itu. Diberikan fasilitas wanita penghibur, diberikan fasilitas wanita yang mendampingi saat karaoke misalnya, atau mendampingi saat makan malam. Itu juga termasuk gratifikasi Bapak Ibu, karena mengikat pada nomenklatur fasilitas lainnya. Gitu ya. Kemudian gratifikasi tersebut juga baik yang diterima bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi nggak masalah Bapak Ibu mau keluar negeri dulu baru diterima, atau gratifikasi tetap masuk hukum pasal gratifikasi. Dan juga dapat berupa yang sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik gitu ya. Jadi sekarang kan sudah serba elektronik ya Bapak Ibu, tiba-tiba ditransfer gitu ya uangnya. Sekarang sudah cashless kan ya, udah cashless gitu, transfer sedemikian gitu. Kemudian ramelah money laundering gitu kan akhirnya, karena transfer sedemikian banyak di satu rekening kan pasti tercium gitu. Akhirnya money laundering lah gitu. Jadi Pak Andreas izin, kalau kita bicara gratifikasi, balik lagi ke definisi, ya definisinya adalah pemberian dalam arti luas. Ya, ini adalah definisinya. Kemudian kalau kita melihat bentuk gratifikasinya, bentuk ya tadi yang 30 itu masuk satu di gratifikasi, bentuknya adalah pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. Maka jatuhlah hukuman gratifikasi kepada pegawai negeri tersebut. Gitu. Jadi karena pegawai negeri itu memiliki kewajiban terhadap gratifikasi, satu, menolak. Yang pertama itu menolak. Yang kedua, baru kemudian melaporkan jika terpaksa menerima. Gitu. Jadi di sini bentuk gratifikasi adalah pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. Apakah yang memberi gratifikasi masuk pasalnya? Tidak termasuk Bapak. Tidak seperti suap menyuap. Kalau pada suap menyuap, yang menyuap pegawai negeri masuk bentuk suap menyuapnya, yang menerima pegawai negeri menerima juga masuk dalam bentuk suap menyuap. Tapi kalau untuk gratifikasi tidak Bapak Ibu. Mohon maaf gitu ya. Jadi memang dosanya adalah kepada yang menerima gratifikasi. Nah, pertanyaan tambahan Pak Andreas tadi, seperti apa sih gratifikasi yang diperbolehkan gitu ya Pak ya? Apa sih yang harus dilaporkan atau bentuk-bentuknya seperti apa sih gitu ya? Nah, Bapak Ibu, saya mungkin akan ke next slide dulu. Di pergub kita yang baru, nah alhamdulillahnya di DKI Jakarta sudah punya pergub Bapak Ibu tentang pengandalan gratifikasi gitu. Ya, dan ini terus diperbaharui dari semenjak tahun 2014. Pergubnya kemudian diperbaiki 2017, kemudian diperbarui lagi 2020. Jadi akhirnya yang diatur, awalnya sih tidak seperti ini bunyinya, tapi kita langsung ke yang memang digunakan sekarang aja ya Pak Andreas. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi yang bunyi cuma di sini. Yang bunyi cuma di sini, di pergub terbarunya. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Berarti ini apa artinya? Gratifikasi boleh diterima gitu kan? Tidak wajib dilaporkan. Dan ini tidak termasuk dalam bentuk gratifikasi yang masuk ke dalam pasal korupsi. Yang pertama, ini boleh ya Pak ya, saya bacakan saja. Pemberian karena hubungan keluarga. Oh, Bapak ngasih ke istrinya, istri ngasih ke suaminya, selama tidak ada hubungan afiliasi. Katanya suaminya
kanan gitu ya. Itu termasuk Pak, walaupun hubungan afiliasi tapi ternyata ada konflik kepentingan di situ gitu ya. Kemudian keuntungan bunga dari penempatan dana, Bapak Ibu punya investasi, punya dana reksa, punya apalagi ya, logam mulia misalnya. Ada keuntungan dari situ, itu tidak wajib dilaporkan karena kan milik Bapak Ibu ya. Manfaat dari koperasi atau organisasi kepegawaian, itu juga tidak wajib dilaporkan karena memang koperasinya Bapak Ibu terdaftar di dalamnya gitu ya. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ikut workshop, seminar, kaitannya ditugaskan gitu ya, dapat apa? ATK gitu, kit atau dapat USB, dapat apa lagi itu tidak termasuk yang harus dilaporkan karena memang Bapak Ibu datang ke situ berdasarkan penugasan ya. Kemudian hadiah tidak dalam bentuk uang ya, tapi berupa sosialisasi, misalnya produk sosialisasi itu diperbolehkan. Kemudian hadiah apresiasi atas penghargaan atau kejuaraan. Oh, Bapak Ibu misalnya menang kompetisi saintifik, kompetisi olahraga, kompetisi apalagi lah. Ya, itu tidak wajib dilaporkan karena itu adalah prestasi mandiri ya. Kemudian hadiah langsung, undian. Oh, menang undian nih, gitu ya. Undian dari perusahaan tertentu. Itu juga tidak wajib dilaporkan. Kompensasi atau honor atas profesi yang tidak terkait dengan tugas, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya tugas sampingan, gitu ya. Punya pekerjaan sampingan, misalnya punya online shop gitu ya, punya apalagi ya sekarang modelnya, punya di marketplace gitu ya, di Tokopedia punya toko gitu, itu kaitannya dengan apa namanya keuntungan dari sebuah profesi yang tidak ada kaitannya dengan jabatan PNS Bapak Ibu. Ya. Kemudian kompetensi yang diterima terkait kegiatan kedinasan. Nah, misalnya nih, ada kompetensi yang terkait dengan kegiatan kedinasan. Misalnya Bapak dapat perjalanan dinas, ya kan? Dapat keluar kota, dapat perjalanan tiket pesawat, gitu. Pembiayaan uang tubel misalnya, ikut tubel, itu kan dibiayain semua. Itu tidak termasuk yang wajib dilaporkan. Wah, kalau itu mah manghak, gitu ya, kata Bapak Ibu ya. Nah, ya slide yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, slide yang berikutnya, Pergub kita mengatur rupiah-rupiahnya, Bapak Ibu. Ya, kita nanti lihat ya yang ke-10 karangan bunga, boleh karangan bunga. Kemudian kaitannya dengan pertunangan, pernikahan, Bapak Ibu ya hajatan gitu ya, maka batasannya itu maksimal 1 juta setiap pemberi. Ya. Setiap pemberi itu maksimal 1 juta. Jadi kalau lebih dari 1 juta itu wajib hukumnya dilaporkan. Gitu ya. Wajib dilaporkan kalau satu orang memberikan lebih dari 1 juta. Makanya biasanya orang pada patungan gitu kan ya, pada patungan biar jumlah nominal per orangnya itu nggak terlihat besar gitu. Kemudian jika pemberiannya terkait dengan musibah, bencana yang dialami oleh siapa? Oleh suami, oleh istri, oleh PNS-nya itu sendiri, oleh bapak, oleh ibu, itu maka uang dukanya istilahnya ya, atau uang urunan dari rekan-rekan itu tidak wajib dilaporkan karena terkait dengan bencana. Maka ini saya kuningin. Kaitannya dengan musibah atau bencana yang dialami. Kemudian apabila pada saat pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, gitu kan kadang-kadang ada yang ngasih kado nih, ada yang promosi gitu ya, ada yang mutasi. Nah, itu pemberiannya adalah tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk barang, itu 300.000 dari orang yang sama. Ya. Maksimal 1 juta di tahun yang sama gitu. Jadi sekali pemberian maksimal 300.000 besarannya, atau 1 tahun itu maksimal 1 juta. Ya. Kemudian yang ke-14, pemberian sesama rekan kerja. Boleh nggak nih saya ngasih Pak Bayu ngasih Pak Dikdo gitu ya, Pak Yayat ngasih Pak Bayu misalnya. Nggak dalam bentuk apa-apa, nggak dalam rangka ulang tahun, nggak dalam rangka hajatan, nggak dalam rangka apa-apa, boleh. Ya, tidak dalam bentuk uang tapinya. Ya, tidak dalam bentuk uang, dalam jumlahnya berapa? Kaitannya 200.000 per pemberian per orang dengan total 1 juta di tahun yang sama. Gitu. Ya. Jadi di sini tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya. Apa sih alat tukar lainnya? Misalnya sekarang kan udah ada dompet elektronik ya, misalnya, ditransfer 200.000, itu kan bukan dalam bentuk uang, tapi kan alat tukar lainnya, gitu, yang bisa digunakan sebagai uang juga, nggak boleh, gitu ya. Jadi dalam bentuk barang bisa, maksimal harganya 200.000 sekali pemberian, dalam 1 tahun maksimal 1 juta. Atau yang terakhir, berupa hadiah atau hidangan atau sajian yang berlaku umum ya, misalnya ada undangan, ada sajian yang disediakan buat umum juga, kita makan itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang tidak ditujukan buat kita saja, tapi untuk orang lain juga. Nah gitu Pak Edward. Pak Edward tadi yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami di pergub kita yang terbaru. Sorry saya belum perbaiki nih, di bawah bukan pergub 87 tapi pergub
1 tahun 2020 ya. Di sini udah benar seperti itu. Jadi ini 15 poin yang harus dipahami dari gratifikasi yang tidak diwajib dilaporkan. Di luar dari kondisi ini berarti masuk ke dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan. Demikian Pak Edward. Apakah ada bisa dimengerti? Izin Bu, Pak Andre, Bu. Pak Andreas, maaf. Bu, tanya Bu. Ya kaget Pak Yayat. Apa kabar Pak Yayat? Baik, alhamdulillah Bu. Saya menanyakan yang nomor 13 Bu. Ya. Nomor 13, pemberian sama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan atau ulang tahun. Nah, bagaimana dengan acara pernikahan? Acara pernikahan, apakah termasuk dalam poin 13 atau tidak nih Bu? Di Saya poin misalnya mau ngasih 1 juta gitu. Ya, izin Pak Yayat ada di poin 11 kalau untuk pernikahan. Oh iya, mohon maaf. Iya. 12. Iya Pak. Ya, jadi memang dipisahkan kalau untuk pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitan gitu ya. Jadi hajatan ya sifatnya hajatan pribadi gitu. Itu maksimalnya 1 juta yang tidak wajib dilaporkan. Kalau satu orang itu ngasih di amplopnya itu lebih dari 1 juta, maka itu wajib dilaporkan, Pak. Izin Bu. Ya, Pak Andreas. Siap, Ini makasih kan Pak Yayat. Oke, ini kan konteksnya dilaporkan ya Bu. Ya. Apakah perlu dikembalikan atau diserahkan ke negara? Baik, terima kasih Pak Andreas. Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi saat kita melaporkan itu, pertama melaporkan ke kemana gitu. Pak Andreas sudah tahu ya melaporkannya kemana? Mungkin biar sekalian ke KPK. Maksimal berapa hari Pak semenjak terjadi penerimaan gratifikasinya? Saya kurang tahu Bu. Jadi biar konfirmasinya, biar informasinya lengkap, dilaporkannya ke siapa? Ada 2 pihak Pak yang bisa Bapak hubungi untuk pelaporan. Dua itu maksudnya bukan dua-duanya tapi salah satunya gitu. Yang pertama adalah kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari semenjak penerimaan. Ya. Kalau satu lagi adalah kepada UPG. Nah, Bapak Ibu apakah ada yang dari inspektorat? Kayaknya nggak ada ya. Tadi saya lihat sekilas daftar pesertanya. Kalau ke UPG maksimal 10 hari setelah penerimaan. Gitu nanti UPG yang akan menyampaikan kepada KPK gitu ya. Jadi UPG itu maksudnya adalah unit pengendalian gratifikasi yang ada dalam SKPD-nya inspektorat. Ada UPT sendiri di UPG-nya gitu Pak. Pertama itu, kalau mau lapor kemana gitu ya harus tahu dulu. Pertama ke KPK dalam jangka waktu 30 hari atau ke UPG maksimal 10 hari. Kemudian gimana? Apakah itu pihak negara, apakah kita? Nah itu nanti KPK akan membuat laporan maksimal 30 hari, akan terbit laporan tentang pemeriksaan gratifikasinya. Di situ akan ditentukan keputusannya. Apakah milik negara, apakah milik individu. Apakah itu menjadi milik penerima gratifikasi? Karena harus diteliti dulu gitu ya. Kira-kira ada nggak di situ maksud tertentu yang kaitannya dengan jabatan PNS? Apakah melanggar aturan-aturannya ada gitu? Jadi 30 hari semenjak pelaporan akan keluar setelah 30 hari setelah Bapak Ibu melaporkan ke KPK itu akan keluar laporan penelitian gratifikasinya yang di situ disampaikan apakah milik negara ataukah milik penerima gratifikasi. Demikian Pak Andreas. Ya, silakan Pak Yayat. Bu, apakah kita wajib membuka identitas si pemberi gratifikasi gitu, Bu? Wajib kita membuka identitasnya gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Yayat. Itu aja Pak? Iya, cukup, Bu ya. Ya, kalau di formulir pelaporan gratifikasi setahu saya nggak ada Pak. Ya, tapi yang ditanyakan adalah keterkaitannya. Ada kaitan apa Bapak dengan si penerima itu? Nanti kan akan ditelitinya apakah ada kaitannya dengan jabatan Bapak Ibu. Demikian Pak Yayat. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu terkait gratifikasi? Selamat siang Bu, izin Bu, saya kemudian mau bertanya. Nah, kebetulan kan Bu, izin Bu, mungkin kan kalau misalkan kita bicara dengan orang di daerah Makassar ya Bu ya, itu kan kalau orang mau melaksanakan pernikahan ada uang panai gitu Bu. Ya kan kayak barikan beli itu berarti juga kita laporkan juga ya Bu ya? Saya kurang paham tuh maksudnya apa Pak. Mungkin ya. Itu untuk pernikahan. Iya kan karena kan itu jadi kesannya kan kalau untuk sebagai laki-laki kan beli anak perempuannya ke orang tuanya gitu loh Bu. Okay. Dengan nominal yang bisa sampai puluhan ratusan juta gitu Bu soalnya. Iya. Jadi ini dari pihak laki-laki ke pihak perempuan ya Pak maksudnya ya? Ya, jadi dari pihak laki-laki buat bayar ke orang tua perempuannya gitu Bu. Baik.
Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya Ya, konfirmasi sama-sama. lagi Pak, sebenarnya yang mengikat itu apakah ini kaitannya dengan gratifikasi atau bukan? Yang saya tanyakan calon istrinya itu PNS atau bukan? Nah, itu. Jadi kalau kita bicara uang PAN itu kan juga jadi tergantung dari pendidikan perempuannya, pekerjaan perempuannya. Nah, misalkan kalau kebetulan perempuannya juga PNS, kan gitu, Bu. Iya, baik Pak. Jadi makanya saya munculkan slide ini, izin. Apa sih yang membedakan pemberian hadiah yang murni, ya, tanpa embel-embel gratifikasi dengan pemberian hadiah yang sifatnya gratifikasi, yang dalam hal ini masuk dalam dari tindak-tindak korupsi. Kaitannya siapa yang menerima, Pak Bayu? Kalau yang menerima itu adalah orang atas dasar kekeluargaan, solidaritas, tidak ada hubungannya dengan jabatan, disampaikan. Tidak ada hubungannya dengan jabatan. Bagaimana mungkin seseorang itu punya jabatan kalau dia bukan PNS, ya? Maksudnya kaitan di sini jabatan PNS, ya, pegawai negeri. Gitu. Jadi kalau tidak ada, dia adalah si perempuan itu bukan profesinya PNS, maka tidak diatur Pak dalam undang-undang. Jadi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu kaitannya dengan gratifikasi, yang diikat adalah penerimanya. Penerimanya adalah pegawai negeri. Gitu. Lain lagi jika yang menerimanya itu, nah misalnya si calon bisnisnya ini nih Pak, pakai PDH gitu ya. Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara dapat dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatannya. Gitu. Apakah apabila kaitannya dengan jabatannya. Jadi kalau melihat klausul yang tadi gratifikasi yang wajib dilaporkan Pak, kalau lebih dari 1 juta wajib dilaporkan. Laporkan aja. Ya, masalah nanti itu balik ke negara, balik ke individu, kalau memang bukan tidak melanggar aturan akan balik kepada individu. Gitu. Yang penting dilaporkan. Gitu. Karena Jadi kenapa? dilaporin dulu ya Bu ya, entah nanti paling juga nanti kalau memang nggak ada hubungannya juga nanti dibalikin gitu ya Bu ya. Betul, karena kan ini nggak ada kaitannya sama jabatan si perempuan, misalnya perempuannya seorang guru, kan nggak ada kaitannya, misalnya supaya nilainya bagus, supaya kan nggak ada, itu kan kaitannya dengan pribadi ya, urusan privacy gitu seseorang. Tapi yang diikat dalam pasal Pergub itu nilai aja Pak, nominal aja ya kan, nominalnya 1 juta untuk urusan pernikahan gitu. Dari orang yang sama, dilaporkan saja gitu. Karena sekali lagi kalau kita bicara unsur ya, tadi unsurnya balik lagi ke sini, izin. Ya. Bentuknya adalah ini. Kita bacakan lagi. Bentuknya adalah pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. Gitu. Jadi udah nerima tapi tidak lapor, itu kena pasalnya gitu, Pak. Kalau kita sudah lapor kan berarti kita terbebas dari pasal itu, ya. Gitu. Dan memang kalau memang itu adalah hak kita akan kembali. Demikian Pak Bayu. Kalau dari informasi di KPK memang dari besaran laporan gitu ya ke KPK yang menjadi milik negara itu jauh lebih banyak daripada yang menjadi milik pribadi pada akhirnya gitu, karena ternyata setelah diteliti ada kaitannya dengan jabatan gitu. Tapi bukan berarti tidak ada ya Pak. Secara persentase itu kalau nggak salah sekitar 70-80% itu adalah milik negara. Ya, bagaimana sih kita mengidentifikasi apakah itu gratifikasi atau bukan? Nah, ini ada sebuah cara identifikasi yang mudah gitu Bapak Ibu. Yang namanya adalah proof it. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan self evaluation atau self identification ya, identifikasi mandiri terhadap sebuah pemberian. Ada proof it namanya adalah kesingkatan dari purpose, rule, openness, value, ethics, identity, dan timing. Ya, dilihat nih kalau saya menerima sesuatu, kita lakukan self identification. Tujuannya apa ya ngasih ini gitu? Ada hubungannya nggak sama jabatan kita? Nah, yang dilarang itu kan gratifikasi saat ada hubungannya dengan jabatan ya, Bapak Ibu. Karena kalau definisi sendiri hanya pemberian dalam arti luas. Ya, tujuannya apa sih pemberian ini? Oh, ternyata ada kaitannya nih sama penerbitan izin. Oh, ternyata ada kaitannya sama kenaikan pangkat di BKD izin ya Pak Ari. Oh, ternyata ada kaitannya nih sama retribusi yang dibayarin telat gitu ya. Nah, tujuannya apa nih gitu. Kemudian yang kedua, aturan. Bagaimana aturan dari perundang-undangan? Apakah masuk nih ke pasal gratifikasi gitu? Apakah masuk ke dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan tapi ternyata nggak dilaporkan? Berarti itu termasuk ke dalam bentuk gratifikasi. Kemudian openness, keterbukaan gitu ya. Kita yang ngasih itu biasa kalau misalnya melanggar aturan biasanya ngasihnya sembunyi-sembunyi itu Pak. Entah di dalam amplop, entah tiba-tiba masukin ke kantong, entah tiba-tiba ditransfer aja gitu, atau pemberiannya tidak dilakukan di tempat kerja gitu. Nah ini kalau ada ketidakterbukaan berarti memang ada something ya tersirat. Kemudian value, berapa nilainya? Tadi kita sudah sama-sama jabarkan nilai-nilai yang
wajib dilaporkan atau yang tidak wajib dilaporkan. Etikanya, ya, etikanya gimana sebagai seorang PNS sebenarnya bertentangan nggak sih sama etika PNS, kode etik, ya, sama dengan identitas. Apakah yang memberikan itu punya kedekatan personil, ada rekanan kah, ada kaitannya dengan jabatan kah, kalau misalnya guru misalnya dari murid gitu ya, kemudian pajak misalnya dari wajib pajak gitu, kemudian widya suara dari peserta diklat gitu ya. Itu juga termasuk Bapak Ibu identitas pemberi ya. Kemudian timing waktu pemberian ya, apakah waktu pemberian itu berdekatan dengan pengambilan keputusan, dengan pelayanan, dengan perizinan, berarti ada maksud-maksud tertentu walaupun pada saat pemberian itu si pemberi tidak menyampaikan maksudnya gitu. Tapi tersirat di dalamnya ada makna, ada niat yang tidak disampaikan tapi sudah tahu sama tahu. Demikian mungkin penjelasan singkat saya tentang gratifikasi, walaupun nggak singkat gitu ya, tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang gratifikasi. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang gratifikasi, Bapak Ibu? Ada tanyakan lagi? Atau ada yang sudah pernah bergelut dengan menerima gratifikasi dan menolak misalnya, ya. Jadi saya langsung contohkan, oh termasuk tuh widya suara menerima tanda terima kasih dari peserta diklat, gitu. Itu juga termasuk gratifikasi Bapak Ibu, ya, yang wajib dilaporkan gitu, atau ditolak aja gitu. Baik, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya izin melanjutkan. Ya, tadi Pak Andreas sudah bertanya tentang gratifikasi. Izin saya menjelaskan mungkin ke bentuk-bentuk 7 itu ya. Mudah-mudahan singkat saja saya jelaskannya. Tadi merugikan keuangan negara ya. Nah, merugikan keuangan negara ini contoh paling simpelnya adalah di sini menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada. Yang paling simpelnya aja Bapak Ibu ya, punya mobil dinas dipakai buat mudik gitu ya, bentar lagi lebaran. Punya mobil dinas dipakai buat mudik, BBM-nya kan dipakai dibayarkan dari APBD gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan pribadi. Maaf, apakah terlihat share screen-nya? Belum ya? Nah, ini contoh paling simpel ya dari kesempatan dan sarana yang ada padanya gitu ya, atau menggunakan komputer di kantor buat sesuatu di luar tugasnya gitu ya. Nah, itu contoh simpel saja, walaupun tidak masuk ke dalam pasal yang mengikat kena hukuman pidana dan lain-lain, tapi itu sudah merupakan sebuah ciri gitu ya, ada indisipliner yang terjadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, suap menyuap gitu ya. Suap menyuap apa sih? Nah, suap menyuap ini bentuknya paling banyak Bapak Ibu, ada 12 bentuknya. Ini bentuknya memberikan sesuatu, bisa memberikan sesuatu atau menjanjikan ya. Nanti kalau ini saya kasih segini deh tuh, menjanjikan sesuatu karena ada kaitannya dengan kekuasaan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ya. Kira-kira suap menyuap kan memberikan sesuatu nih Bapak Ibu, gratifikasi juga memberikan sesuatu. Apa bedanya tuh kira-kira Bapak Ibu, suap menyuap sama gratifikasi? Kenapa dia tindak pidananya berbeda? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing. Apa bedanya suap menyuap dengan gratifikasi? Ya, karena deliknya berbeda. Pak Hari lagi serius kayaknya, lagi ngeliat slide-slide-nya nih. Mau lihat contekannya, ada nggak kira-kira Pak perbedaan suap menyuap sama gratifikasi? Mungkin Pak Dr. Anggoro, silakan. Di sini makin sedikit yang kelihatan videonya. Adakah yang membedakan mungkin Pak Andreas, Pak Darwansyah? Mungkin kalau suap menyuap, yang sang pemberi mengharapkan imbal balik kali ya. Pemberi memberikan imbal balik. Oke. Mengharapkan imbal balik gitu dari yang menerima. Oke, menginginkan sesuatu gitu ya. Oke. Apalagi mungkin Pak? Terima kasih Pak Andreas. Ini tadi yang saya sampaikan ke Pak Andreas ya Pak. Nih bentuk menyuapnya ada 12. Di sini ada menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berarti yang kena pasal ini siapa? Yang menyuap. Orang yang nyuap ya kan? Yang ngasih suap itu, walaupun dia PNS maupun non-PNS, sama-sama kena pasalnya. Di sini ada juga menyuap hakim. Jadi yang menyuap sama yang disuap sama-sama kena pasal. Bedanya apa sih suap menyuap dengan gratifikasi? Bedanya dengan ada atau tidaknya kesepakatan.
ya. Kalau di suap itu ada kesepakatan. Kamu mau berapa? Nanti kalau saya kasih segini nanti begini ya. Oh mau naik, mau cepet-cepet nih jabat JFT-nya naik media gitu ya. Butuh berapa gitu ya? Berapa? Kayak CPNS lah misalnya, perekrutan CPNS model lama gitu ya. Saya mau masuk PNS nih 30 juta gitu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Itu kan termasuk suap menyuap. Berarti sudah ada kesepakatan. Yang memberikan sama yang menerima sudah sama-sama sepakat. Ada komitmen, ada kesepakatan gitu ya. Dengan harga sekian apa yang diberikan oleh penerima. Gitu. Ada meeting of mind istilahnya kalau KPK bilang. Ada meeting of mind atau ada kesepakatan. Kalau di gratifikasi apakah seperti itu? Bapak Ibu dikirimin parcel. Emang dibilang situ, Pak Andreas jangan lupa ya, surat-suratnya dipercepat gitu. Nggak ada. Gratifikasi kirim aja tuh parcel kan. Gitu ya Pak ya. Atau misalnya makanan gitu ya, kirim aja tanda terima kasih gitu. Ya. Di gratifikasi tidak ada yang namanya kesepakatan. Sehingga si penerima pun nggak minta gitu. Penerima pun bukan pada posisi yang minta kan sama si pemberi. Kalau di suap itu sama-sama mau sama mau, ada ijab kabul istilahnya. Ya, ada komitmen dari yang menerima, yang memberikan, menyampaikan kalimat keinginannya gitu ya, dari yang menerima menyampaikan oh ini yang saya bisa berikan. Kalau gratifikasi tidak ada. Jadi itu serba tersirat. Makanya semua harus ditolak. Kenapa? Karena itu ada konflik kepentingan akhirnya. Bapak Ibu akhirnya tidak bisa objektif lagi menilai seseorang. Ya, akhirnya tidak bisa bersikap adil dan tidak diskriminatif lagi gitu, akan mempengaruhi judgement kita. Ingat gitu ya, pada kemarin udah ditraktir makan siang lagi sama si rekanan itu gitu ya. Jadi kalau ada butuh-butuh apa-apa, pengennya serba cepat dia, tolong dong kirimin dokumen ini, tolong dong kirimin dokumen itu gitu. Karena dia sudah menanamkan, udah tanam budi ke si PNS tertentu. Ya, nggak ada kesepakatan pengen begini begitu, tapi sudah ada tersirat. Dan kita pun akhirnya terganggu objektivitasnya. Demikian. Sedemikian bahayanya gratifikasi gitu ya, karena tidak terang-terangan. Justru yang tidak terang-terangan itu kan biasanya lebih buruk dampaknya gitu ya. Kalau suap ini memang sudah sama-sama busuk nih, yang memberi sama menerima. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang open mic? Baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang suap menyuap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Nah ini juga mau nggak mau, suka nggak suka, realitanya di lapangan masih ada aja gitu ya terjadi ya. Seperti apa sih penggelapan dalam jabatan, Bapak Ibu? Penggelapan dalam jabatan adalah PNS atau pegawai negeri itu sengaja menggelapkan, merusak, menghilangkan atau memanipulasi ya barang atau surat atau dokumen yang diperlukan. Contohnya apa sih? Gampang lah Pak. Kita sama-sama sudah tahu ada yang namanya SPJ fiktif gitu ya. Gampang lah, kita sudah tahu ada yang gitu, mohon izin Bu Fitri ya. Mic-nya terbuka. Ya, yang namanya SPJ fiktif, yang namanya kwitansi yang dibuat, yang namanya tanda tangan yang dipalsukan, yang namanya dokumen dibuat versi manipulasi dan versi realnya gitu ya. Izin misalnya yang masih terjadi mungkin kita masih minta tanggal mundur gitu ya. Kita biasa kayak gitu ya, di PNS susah banget menghilangkan tanggal mundur ya. Sebenarnya kan itu manipulasi juga, harusnya kan dibuat sebelumnya gitu ya, nggak sekarang. Tapi inilah cikal bakal terjadinya korupsi misalnya. Ya, contoh realnya atau yang masuk tindak pidana itu apabila Bapak Ibu menggelapkan. Ya. Atau bisa juga merusak barang bukti. Kita tahu nih barang bukti ini akan memberatkan nih kita gitu ya. Kita akan terlibat di dalamnya, kita hancurkan aja barang buktinya. Nah, itu termasuk dalam bentuk penggelapan dalam jabatan Bapak Ibu. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah ada yang mau ditanyakan ke penggelapan dalam jabatan? Ya, contoh gampangnya SPJ fiktif ya, contoh gampangnya. Atau dokumen-dokumen yang Anda buat fiktif, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, dipalsukan, dimanipulasi, atau sengaja dihilangkan, gitu ya. Termasuk juga money laundering, ini termasuk dalam penggelapan dalam jabatan. Money laundering tidak termasuk delik ya Bapak Ibu, tidak termasuk delik tindak pidana korupsi, tapi termasuk contoh penggelapan dalam jabatan, karena uang itu diperoleh secara tidak legal gitu, kemudian digelapkan dengan cara mentransfer ke beberapa rekening, bahkan ada rekening ke luar negeri gitu ya. Makanya kadang tracing KPK kan sampai ke luar negeri, oh ternyata di luar negeri punya rekening gitu kan, karena
ternyata uang hasil korupsinya disebar-sebar ke beberapa rekening tertentu. Demikian Bapak Ibu. Kemudian saya masuk yang berikutnya, pemerasan. Nah, kalau pemerasan sih mungkin gampang ya, Bapak Ibu, kaitannya dengan pungutan liar, ya. Apa unsur yang tidak ada di tindak pidana yang lain? Ya, sudah menyuap, penggelapan dalam jabatan. Di pemerasan ini ada pemaksaan, ya. Jadi ada pemaksaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Memeras. Pungli itu kan memeras ya, Bapak Ibu. Pungli itu secara aturan nggak ada, tapi tidak dipaksa untuk membayar. Pungli itu termasuk contoh pemerasan, ya. Mau masuk ke sini nih, udah bayar sekian, pemerasan juga, ya. Nanti bahkan bisa semakin tinggi tuh nilainya, semakin banyak yang diinginkan, semakin tinggi lagi diperas akhirnya, ya. Contoh pemerasan. Kemudian yang berikutnya adalah izin perbuatan curang. Nah, Bapak Ibu mungkin yang di dinas-dinas teknis yang kaitannya membangun infrastruktur, yang kaitannya dengan membangun sarana fasilitas sarana dan prasarana, gitu ya, mungkin pernah melihat atau pernah mendengar di berita-berita di beberapa tahun yang lalu ada tol atau jalan layang yang baru saja dibangun terus ambles gitu. Sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya kasusnya dulu kalau nggak salah di Grogol itu tahun berapa ya. Atau baru berusia sekian tahun gitu ya, belum sampai tuh usia depresiasinya, tapi sudah nggak bisa dipakai lagi, bahkan roboh gitu sampai menyebabkan korban jiwa atau korban luka. Ya, ini karena apa? Oh, ada spesifikasi yang dikurangin gitu, ya yang tidak semestinya gitu, speknya direndahin. Ya, jadi perbuatan curang ini kaitannya dengan pemborong, bangunan, penjual bangunan yang melakukan perbuatan curang sehingga tadi fasilitas sarana prasarana bisa menyebabkan membahayakan orang lain. Ya, contoh-contohnya ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada di dinas sumber daya air misalnya atau kata Citata gitu ya, yang bikin pembangunan, ini sering nih seperti ini, bukan sering ya, pernah kita menemui kasus ini gitu ya. Nah ini kalau diteliti ada kaitannya dengan perbuatan curang Bapak Ibu. Jadi curangnya itu bukan curang tadi nyontek misalnya gitu ya, curang masuk ke jalan busway misalnya, jalan Transjakarta, bukan seperti itu, tapi kecurangan dalam hal pemborong atau bangunan. Ya. Nah, yang keenam ini ada kaitannya langsung nih dengan Bapak Ibu, ya. Ada kaitannya langsung dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam sektor pengadaan barang jasa pemerintah karena di dalamnya bunyi pengadaan Bapak Ibu. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Oh, ternyata salah satu Bapak Ibu termasuk dalam salah satu tindak pidana korupsi. Seperti halnya gratifikasi. Gitu. Seperti apa sih benturan kepentingan dalam pengadaan? Bapak Ibu terlibat dalam pengadaan tapi ada benturan kepentingan di dalamnya. Entah kenal sama salah satu rekannya, entah Bapak Ibu punya pernah dikasih hadiah sehingga ada benturan kepentingan, entah tadi hal-hal lain yang menyebabkan kebenturan kepentingan. Di slide yang berikutnya juga saya tampilkan apa sih yang menyebabkan benturan kepentingan. Tapi yang jelas di sini klausulnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, sengaja ya, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, Bapak Ibu terlibat di dalamnya, tapi masuk turut serta, ya, ngontrol si rekanannya, melakukan kong kali kong, ya, melakukan kesepakatan, kolusi. Nah, dulu mungkin kita kenal dengan nama kolusi ya, atau nepotisme juga kan kaitannya dengan kedekatan ya. Jadi bentuk benturan kepentingan seperti apa? Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Hati-hati Bapak Ibu. Turut serta maksudnya adalah Bapak Ibu tidak sesuai dengan tugas fungsinya dalam pengadaan tersebut gitu ya. Bapak Ibu harusnya nggak sampai nih ke situ arahnya gitu ya, tapi akhirnya nyetir. Jadwal pengadaannya lah yang dibikin sedemikian, atau HPS-nya lah yang akhirnya diserahkan kepada rekanan untuk ikut menghitung misalnya. Ya, saya dengar masih ada seperti itu Bapak Ibu, hati-hati. Ini masuk ke dalam delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ditanyakan, mungkin mudah-mudahan karena mengerti ya, bukan karena nggak mengerti. Ya, tadi ada beberapa hal ya Bapak Ibu, izin saya share lagi. Maaf karena saya skip beberapa slide tadi. Ya.
Bapak Ibu yang hadir di sini apakah bisa sambil mengakses menti.com, Mentimeter? Yo, yang pengen tahu aja sebenarnya Bapak Ibu apakah kita maksudnya biar berpartisipasi gitu ya Bapak Ibu. Maaf. Berpartisipasi aktif menurut Bapak Ibu seperti apa sih? Ya. Silakan masuk ke www.menti.com yang aktif di layar laptopnya, boleh dibuka satu tab lagi ya untuk masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 55270299. Izin Bu, langsung diisi saja ya Bu. Ya, silakan Pak. Udah bisa terbuka ya? Sudah bisa Bu. Baik, alhamdulillah kalau bisa terbuka. Boleh Pak, silakan Pak. Saya tuliskan di chat ya Bapak Ibu kodenya, boleh silakan yang mau bergabung 55270299. Bapak Ibu boleh mengisi maksimal 3 ya. Saya share aja di situ, saya tanyakan Bapak Ibu pendapatnya gimana sih penyimpangan dalam proses pengadaan seperti apa yang pernah Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu alami bahkan ya. Ini sifatnya kita sharing supaya sama-sama belajar gitu ya hal-hal yang kaitannya dengan pengadaan. Baik, saya stop dulu. Saya akan masuk ke Mentimeternya. Silakan dipilih 3 ya. Silakan dipilih 3 untuk jenis atau penyimpangan yang Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu pernah alami. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya masih tunggu sharing jawabannya. Silakan mungkin yang off kamera kalau masih bisa mendengarkan saya masih tunggu pendapatnya. Ini hanya beberapa saja ya Bapak Ibu, saya masukkan beberapa hal yang saya lihat dari berita-berita atau mungkin dari pengalaman saya sendiri walaupun tidak terlalu lama terlibat dalam pengadaan barang dan jasa gitu, tapi pernah tahu oh ternyata di sini ya ada celahnya gitu ya. Oh ternyata di sini ya area basahnya yang katanya lahan basah itu ternyata di sini gitu ya. Oh ternyata ini juga ya yang bikin orang agak mengkerut mau ikutan barang jasa gitu ya. Ternyata tantangannya cukup berat Bapak Ibu kaitannya dengan integritas gitu ya. Karena budaya kita itu budaya yang kalau kita tanya atau mohon maaf saya merepresentasikan saya kalau tanya kenapa begini gitu ya, samarkan saya mungkin yang sudah lebih dahulu di PNS, jawabannya adalah oh udah dari dulu emang kayak gitu. Itu bukan jawaban yang bisa kita terima kan sebenarnya ya, tidak bisa kita benarkan karena saya ingin tahu yang benarnya seperti apa. Kenapa? Karena kita harus tahu yang benarnya gitu. Karena kalau kita tahu aturannya kemudian itu dilarang, kita tidak lakukan gitu. Itu kan namanya integritas ya. Mau sendiri, mau rame-rame, mau ada yang lihat atau enggak, kita tetap integritas karena aturannya jelas nggak boleh gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Saya masih tunggu. Silakan. Apa namanya yang saya tanyakan di sini adalah penyimpangan dalam proses pengadaan seperti apa yang pernah Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu alami. Oke. Ternyata di sini yang paling besar adalah tanda terima kasih dari rekanan. Waduh, mantap ya. Tanda terima kasihnya dalam bentuk apa sih Bapak Ibu? Kira-kira saya pengen tahu aja nih. Dalam bentuk apa Bapak Ibu kalau boleh tahu? Parcel? Makanan Bu, makanan. Oh makanan, sering ditraktir gitu ya Pak ya? Ditawarin? Ya, kalau enggak tiba-tiba ngirim gitu Bu. Oh tiba-tiba ngirim, ya. Dan itu kuantitasnya banyak gitu nggak Pak? Bisa dimakan se-RT gitu. Iya izin Pak Bayu, walaupun saya nggak lama di eselon cuma 2 tahun gitu ya, dia oleh unit PTSP, tapi PTSP saat itu memang sedang sedang jadi penggerak gitu ya, anti korupsi atau anti calo gitu ya. Nah itu emang berat ya untuk menolak gitu. Jadi walaupun kita tolak, tiba-tiba dikirimkan anonimus dalam bentuk pulsa HP gitu ya. Tiba-tiba loh biasanya kita cuma ngisi 100.000 kok jadi banyak banget nih saldonya gitu. Itu kan sesuatu yang kita sulit gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak tegas dari awal, kenapa di gratifikasi itu kewajibannya adalah menolak ya. Karena first impression itu penting Bapak Ibu ya. Si pemberi akan tahu bahwa kita nggak suka, bukan hanya tidak boleh tapi kita nggak suka dengan pemberian itu
gitu. Jadi kalau misalnya kita kali ini aja ya, cuma sekali ini aja ya Pak. Nah berarti kan Bapak Ibu pernah nerima ya. Berarti oh kali ini berarti nanti bakal ada yang kedua kali nih gitu Bapak Ibu khawatirnya. Jadi begitu sedemikian bahagianya nih tanda terima kasih kepada rekanan ini. Tanda terima kasih ini saya anggap sebagai gratifikasi ya Bapak Ibu, karena saat Bapak Ibu nerima nggak ada kan si penerima si pemberi itu menyampaikan mau apa dari Bapak Ibu, nggak ada ya Pak Bayu ya. Iya. Pokoknya karena pengen sopan aja mungkin gitu ya, mungkin terlalu budaya ketimuran gitu, tapi di PNS ternyata nggak boleh seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada tanda terima kasih dari rekanan, kemudian yang besar lagi rekanan menjanjikan sesuatu sebagai hadiah. Nah, kalau sudah menjanjikan, berarti ini kalau Bapak Ibu terima, masuknya deliknya bukan lagi gratifikasi Bapak Ibu, tapi sudah suap gitu. Karena sudah menyampaikan si rekanannya gitu. Ada niat tertentu gitu. Ya. Kemudian juga ada pengadaan mengarah pada produk atau spek tertentu. Ya. Ini kaitannya sebenarnya supaya mengecilkan ini ya Pak ya, untuk mengecilkan kompetisi gitu ya, supaya yang ikut lelangnya mungkin nggak terlalu banyak gitu, sehingga peluang menangnya mungkin lebih besar gitu, mengarah pada produk spek tertentu, sehingga sebenarnya ini melanggar prinsip ya, prinsipnya kan harusnya adil, akuntabel gitu, transparan ya. Kemudian ada penggelembungan anggaran dan HPS ya. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Jadi HPS-nya sengaja dibuat lebih besar, sengaja atau tidak sengaja kira-kira Bapak Ibu kalau kita bicara HPS ini. Pak Ari udah mau ngomong nih kayaknya. Sengaja Bu. Bu Lisa maunya nembak-nembak aja. Yang kelihatan udah siap-siap buka speaker ya. Sengaja ya Pak. Kenapa Pak disengajakan Pak? Sebenarnya kalau disengajakan HPS itu kan mungkin ditinggikan karena takutnya nanti kalau harganya kurang, tetap kan harusnya kita menyesuaikan dengan harga pasarnya berapa yang seharusnya. Cuma kan takutnya daripada kurang gitu, makanya kita ambil harga tertinggi. Ya. Tapi harga tertinggi itu kan minimal 3 bukan ya Pak? Ya itu sih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya, mungkin Bapak Ibu, bukan mungkin ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah aturannya seperti apa gitu ya, dan makanya bisa bilang kalau itu sebenarnya penyimpangan gitu ya, karena tidak seharusnya seperti itu, gitu kan Pak Ari ya. Tidak seharusnya seperti itu penentuan HPS, kan udah ada ketentuannya, ada harga pasar minimal 3, dia bilang paling tinggi gitu kan. Nah, jadi seharusnya sih itu sudah memenuhi gap depresiasi gitu ya, ada memenuhi gap deviasi harga gitu seharusnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang menjawab kira-kira kalau jadwal pengadaan yang tidak realistis, ini dampaknya kemana mungkin Bapak Ibu yang bisa sharing nih? Jadwal pengadaan tidak realistis. Dampaknya kemana sih Bapak Ibu? Ada mungkin tadi yang menjawab, halo Bu Sri Wahyuni, baru kelihatan nih mukanya. Bu Sri, apa kabar? Maaf Bu, saya todong-todong yang semua videonya on. Itu bentuk apresiasi dari saya ya Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak gitu, sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Mungkin Bu Sri Wahyuni tadi apakah ikut menjawab Bu? Penyimpangan seperti apa yang Ibu ketahui atau pernah alami? Mic-nya masih off, Bu. Halo Bu Sri. Oh, Bu Sri sepertinya tidak berpendapat ya. Oke lah, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut menjawab di sini ya. Ini akan menjadi masukan saya. Kira-kira, oh ini ya hal-hal yang masih terjadi. Halo Bu Ati, apakah ikut menjawab tadi Bu Ati? Boleh Bu, mic-nya Bu. Belum menjawab. Ya, gimana Bu? Belum ada Bu, belum ada yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Oke Bu Ati, tadi ikut menjawab kira-kira. Kalau nggak apa-apa, kalau memang tidak bisa disampaikan.
Ya, ada yang mau tanyakan mungkin Bapak Ibu sampai sini? Ada yang lewat ya kan? Kalian bisa Darjis. Oke. Gimana sih? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau tanyakan? Saya memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, izin saya. Bu Rahmi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, izin kalau memang tidak ada yang mau tanyakan, izin saya menyampaikan karena kita masih punya waktu hingga beberapa sekitar setengah jam ke depan ya. Kaitannya dengan konflik kepentingan ya Bapak Ibu, mungkin sering dengar nih apa sih konflik kepentingan, apa sih rame-rame ya, atau orang sering menyingkat dengan coy-coy gitu ya. Coy itu maksudnya bukan coy manggil coy ya, tapi COI adalah conflict of interest ya, konflik kepentingan. Nah, kenapa konflik kepentingan ini penting Bapak Ibu? Walaupun konflik kepentingan ini bukan merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi, tapi ini seperti tadi kita menerima hadiah gitu ya, sebagai pemicu gitu ya. Konflik kepentingan ini adalah sebuah situasi ya, situasi di mana seorang pegawai ASN atau non ASN yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang ya. Oh, ada yang menyebabkan kita konflik kepentingan nih, kita kenal seseorang di dalam gitu ya, ada konflik kepentingan. Oh, ada konflik kepentingan nih karena rangkap jabatan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu yang kaitannya dengan PPK, nggak boleh juga merangkap sebagai bendahara gitu kan, karena beda tuh wewenangnya. Jadi nggak boleh, nanti ada konflik kepentingan di situ. Atau moonlighting, Bapak Ibu punya pekerjaan sampingan, hati-hati pekerjaan sampingannya itu jangan sampai mengganggu objektivitas atau netralitas Bapak Ibu sebagai PNS, sehingga dikhawatirkan konflik kepentingannya ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakan gitu ya. Jadi kita sendiri sudah punya keputusan gubernur ya Bapak Ibu, alhamdulillah baru terbit di tahun 2021 tentang bagaimana menangani jika Bapak Ibu masuk atau Bapak Ibu terlibat, Bapak Ibu merasakan gitu ya, berada dalam kondisi konflik kepentingan, apa yang harus dilakukan. Ya, saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu tentang konflik kepentingan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak masuk ke dalamnya. Kenapa konflik kepentingan ini penting? Karena masuk ke salah satu delik yang kaitannya dengan pengadaan. Ada konflik kepentingan dalam pengadaan. Ya, konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ya, titik krusial dari konflik kepentingan adalah bagaimana kita, ya Bapak Ibu, kita semua menangani dan mengendalikan konflik kepentingan. Kenapa harus ditangani? Kenapa harus dikendalikan? Karena dapat berdampak pada terjadinya korupsi itu sendiri. Ya, nah tadi pada prinsipnya konflik kepentingan sama korupsi itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Di mana konflik kepentingan itu tidak serta-merta membuat pejabat publik bersalah. Kalau Bapak Ibu terlibat dalam konflik kepentingan, itu Bapak Ibu nggak salah. Wajar aja Bapak Ibu PNS terlibat dalam konflik kepentingan. Tapi bagaimana menanganinya supaya tidak ada dampak ya yang kaitannya dengan tadi tindak pidana korupsi. Kalau tidak ditangani akan terjadi pelanggaran khawatirnya. Ya. Nah, apa sih sumber-sumber konflik kepentingan, Bapak Ibu? Ini ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada hubungan afiliasi, hubungan persaudaraan, suku, agama, hubungan romantis dan lain-lain ya. Jadi kadang-kadang kita ada, oh sama-sama dari suku ini ya, oh kampungnya di sini ya, kayak gitu ya. Ada hubungan kedekatan secara emosional, oh sama-sama di Jawa Tengah ya, oh sama-sama di Kalimantan ya gitu. Nah, hati-hati dengan hubungan afiliasi ini, jangan sampai ada konflik kepentingan di dalamnya. Kemudian ada rangkap jabatan, ada gratifikasi. Nah, gratifikasi juga tadi bisa menyebabkan konflik kepentingan. Kenapa? Karena menghindari atau bisa menyebabkan hilangnya objektivitas penilaian sebagai seorang pegawai negeri. Ya, atau ada kepentingan pribadi bahkan gitu ya, ada kepentingan pribadi di situ, ada keuntungan yang mau diambil dan lain-lain. Hati-hati dengan konflik kepentingan Bapak Ibu ya. Ya. Bagaimana sih supaya mencegah? Nah, tentu saja secara etika, secara nilai integritas, kaitannya aturan-aturannya disepakati. Apakah tindakan saya benar? Apakah saya harus seperti ini? Kalau Bapak Ibu terlibat dalam konflik kepentingan, maka penanganannya adalah lapor kepada atasan. Ya, sepertinya saya terlibat nih dalam konflik kepentingan. Nah, nanti laporan itu bisa diteruskan kepada inspektorat sebagai tadi pengendali, ya, unsur pengawas dan pengendali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konflik kepentingan?
Ya, ini ada saya gambarkan atau saya simpulkan, saya rangkum gitu ya dari keputusan gubernur ini bagaimana sih menangani konflik kepentingan. Ya, ASN atau non ASN yang terlibat bisa melaporkan kepada atasan, kemudian nanti atasan melaporkan kepada atasannya, kemudian dilanjutkan kepada inspektorat atau inspektur, dan akan dikelola nanti ya penanganan konflik kepentingannya akan dilakukan pengendalian atau penanganan. Oke. Baik. Saya akan memutarkan sebuah video, Bapak Ibu. Ini sebagai insight kita bersama gitu ya. Video dari KPK menarik. Kita simak dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang tadi terdengar nggak ya? Bentar. Tidak terdengar, Bu. Ya, sebentar ya. Oke, judulnya 1 second. Halo. Ji, jangan lupa. Siap. Naikin anggaran vendor teman saya. Ya. Gampang lah. Siap. Nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu. Ya, baik, Pak. Siap. Ya, siap. email sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Ya, pasti. Siap.
Kasih ya. Meskipun tetap harus undang-undang setidaknya udah kenal lah ya 3 kali. Ya baik Bapak Ibu, filmnya adegannya cuma segitu, tapi mungkin insight-nya bisa mudah-mudahan bisa banyak. Yang tadi sharing bisa menyaksikan videonya, mungkin bisa sharing apa yang bisa diambil dari film tersebut, Bapak Ibu, silakan. Halo Bu Fitria. Silakan Pak Bayu. Ya, judul film tadi adalah One Second ya. Kira-kira kenapa sih judulnya One Second gitu? Mungkin Bapak Ibu, apa kaitannya dengan video tadi Bapak Ibu dengan korupsinya? Yuk, saya minta sharingnya. Sudah menjelang jam 3 nih, udah nggak fokus ya. Silakan Pak. Siapa ini? Pak Suban Penda Utara. Siapa namanya Pak? Pak tadi menyaksikan Pak videonya Pak? Iya Bu, mengerikan. Mengerikannya kenapa Pak? Kayak film horor ya Pak? Iya. Gimana Pak kira-kira apa yang bisa di... Main laptop doang aja udah kayak begitu ya. Ya, gimana Pak? Menariknya di mana film tadi Pak? Atau biasa aja? Ya itu bagus juga, itu sangat bagus tuh film menyentuh Bu, supaya kita sadar bahwa efeknya itu kan ke diri kita, keluarga, jadi bikin malu yang seperti itu Bu ya. Jadi bagus itu filmnya Bu, sangat bagus. Ya. Ya, mudah-mudahan walaupun bukan cuma bagus tapi ada insight-nya ya Bapak Ibu. Kenapa kalau saya melihat kenapa film itu diberi judul One Second gitu, karena ternyata dari 1 detik ya kehidupan kita gitu menentukan di masa depan, kira-kira gitu ya. Dari 1 detik kehidupan kita tinggal ngeklik gitu ya Pak siapa ya Pak? Mohon maaf, Pak Yayat ya Pak Yayat. Iya Bu ya. Ya, dari 1 detik yang kita lakukan cuma ngerubah, ternyata bisa berdampak panjang. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan gitu, bahwa hal-hal yang memang bisa dilakukan secara baik, secara aturan. Ingatlah gitu ya, bahwa banyak orang-orang yang sayang sama kita gitu ya, banyak orang-orang yang menunggu kita pulang di rumah, ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak gitu. Jadi tadi disorot juga bagaimana fotonya tiba-tiba dia aja nggak ada gitu ya.
ternyata dianya mungkin sedang di penjara sehingga tidak ada fotonya hilang. Gambaran dari 1 detik keputusan salah yang kita lakukan bisa berdampak pada masa depan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi insight yang bermakna untuk kita semua di penghujung hari ini, Bapak Ibu. Baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Izin. Ya, kalau tidak ada mungkin saya di penutup saya akan menyampaikan beberapa hal saja Bapak Ibu sebagai pengetahuan tambahan kita semua. Sebagai pengetahuan tambahan kita semua bahwasanya cita-cita untuk ini tadi ada gambarnya ya. Silakan Bapak Ibu. Share dulu. Ya, ini gambaran kita semua gitu ya. Apa yang ada di benak kita kalau Indonesia ini tidak ada korupsi. Ya, tadi sudah ada fakta menarik tentang korupsi, sedemikian banyak yang bisa kita lakukan dari uang 5 triliun gitu ya. Kalau dijabarkan bisa sampai berapa kali lapangan sepak bola, kalau kita beli kopi bisa sampai anak cucu turunan sampai ke berapa ratus turunan gitu ya. Jadi ini bukan cita-cita yang pepesan kosong gitu ya, ini bukan cita-cita 1-2 orang, tapi insya Allah ada cita-cita bersama. Bahwa Indonesia tanpa korupsi adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan ya. Indonesia di mana anak-anak mendapatkan hak sekolah gratis tanpa bayar ya, di mana kesehatan masyarakat terjamin, di mana lingkungannya asri, di mana tidak ada banjir ya, di mana kenyamanan transportasi umum. Insya Allah ini semua bisa didapatkan kalau kita minus korupsi. Demikian Bapak Ibu. Ya. Kemudian tentunya di tujuan akhir dari pemberantasan korupsi itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana itu tercantum dalam pembukaan undang-undang ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut masyarakat kesejahteraan dunia. Jadi ini ya cita-cita pemberantasan korupsi di mana sebagaimana tercantum dalam cita-cita negara kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi gitu ya supaya kita menghindarkan diri dari korupsi itu sendiri, karena sesungguhnya korupsi nyata di sekitar kita gitu ya. Dan strateginya itu ada 3, ada penindakan ya dengan cara dihukum gitu supaya koruptornya jerak, walaupun pada dasarnya sebagian koruptor itu nggak jerak ya, lagi-lagi tidak korupsi ditutup dengan tidak korupsi yang lain gitu. Jadi ada satu strategi penindakan di mana kaitannya dengan mungkin penjatuhan hukumannya kurang banyak ya, kurang lama, kurang besar sehingga tidak jerak koruptornya, atau strategi pencegahan. Nah, mudah-mudahan ini ada di sisi kita para PNS ini gitu ya, cegah semaksimal mungkin, dicegah supaya tidak terlibat dalam gratifikasi, tidak terlibat dalam suap menyuap, tidak terlibat dalam konflik kepentingan dalam pengadaan khususnya yang kaitannya dengan bidang Bapak Ibu ya, atau strategi pendidikan kepada masyarakat. Nah, ini bidangnya saya, gitu, bidangnya Widya Suara, bidangnya BPSDM. Sudah ada tuh pergubnya Pemprov DKI Jakarta untuk memasukkan atau menginsersi ya pendidikan anti korupsi kepada semua jenjang level pendidikan. Nah, ini termasuk dalam strategi pendidikan masyarakat, tapi tujuannya sama ya, tujuannya yaitu untuk mencapai Indonesia sejahtera tentunya. Baik, yang berikutnya sebenarnya tentang indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca sendiri mungkin karena sudah menjelang jam 3 udah pada gelisah nih kayaknya ya. Indeks persepsi korupsi, survei penilaian integritas, indeks perilaku anti korupsi itu ada 3 indikator keberhasilan ya. Dalam hal ini Indonesia kaitannya dengan kedudukan Indonesia di dunia saya sudah sampaikan di slide yang ini ya. Dilihat silakan bahwa dari tahun ke tahun sebenarnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu naik ya, dari tahun 2006 sampai 2019 sampai akhirnya di 2020 turun Bapak Ibu ya, dari 40 skalanya menjadi turun 37. Skalanya IPK adalah 0 sampai 100. Indeks persepsi korupsi skalanya 0 sampai 100 di mana 0 paling korup dan 100 paling bersih. Nah, kita sudah sampai predikat 40, sudah sampai skor 40 di 2019 dan turun menjadi 37 di 2020.
ini merupakan cerminan buruk gitu ya dari sebuah negara, bahwa skor IPK-nya turun dan juga peringkatnya di dunia juga turun. Baik, sampai sini mungkin saya berikan kesempatan, kalau memang Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mbak Sarah, berapa? Oh, udah ini, Bapak ada. Maaf ya, guru saya sudah agak berisik nih. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang baru bergabung atau meng-on-kan kameranya, ada yang mau. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya tutup saja, Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan gitu, bahwasanya Bapak Ibu yang terlibat dalam dunia pengadaan barang dan jasa, walaupun katanya adalah area yang rawan korupsi ya, walaupun katanya adalah lahan basah, tapi kita semua terlibat di dalam pemerintahan ya, semua sektor pemerintah juga pasti ada penyimpangan di dalamnya, tapi yang paling penting adalah tentu saja integritas ya, kejujuran Bapak Ibu. Semoga kejujuran kita ini menjadi modal awal dalam langkah di dunia PNS ini ya, mudah-mudahan PNS ini bawa keberkahan gitu ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa menjadi ladang pahala jika memang kita melakukan tugas sebaik-baiknya gitu ya, tapi juga bisa menjadi ladang dosa, ya, jangan sampai apabila kita merugikan orang lain, apalagi sampai menzolimi dalam bentuk korupsi dan lain-lain ya, penyimpangan dalam kewenangan dan jabatan Bapak Ibu. Integrity is doing the right thing even when no one is watching ya. Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar, walaupun tidak ada yang memperhatikan. Gak penting ada yang memperhatikan atau enggak. Gak penting ada pimpinan di kantor apa enggak. Gak penting ada CCTV apa enggak. Gak penting apakah ada ranking apa enggak gitu ya. Tapi intinya kita mau jujur enggak ya. Kita mau jujur enggak, integritas enggak, apa yang dalam hati sesuai dengan ucapan dan tindakan. Mudah-mudahan itu jadi koreksi bersama juga saya gitu ya, sebagai seorang yang menyampaikan, untuk sama-sama melakukan, bukan cuma menyampaikan ke Bapak Ibu, tapi juga termasuk orang yang menegakkan integritas ya dimanapun berada. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi ya, bekal yang bermanfaat dalam Bapak Ibu melakukan pekerjaan tugas sehari-hari. Demikian dari saya Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Baik Bapak Ibu, kami lulus ya Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Izin besok bergabung lagi Zoom ya pagi jam 9. Amin. Untuk materi e-order ya Bapak Ibu. Izin kedengeran. Baik Bu. Untuk besok materi e-order jam 9 ya. Gabung sama angkatan 36. 35. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita untuk anti korupsi. Saya juga belajar banyak nih dari Bu Lisa tadi. Iya, semoga berkenan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan lulus semuanya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.